Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Suraya Eftinaan dengan NIM 1833063 akan memaparkan materi tentang teknologi buah dan sayur pada bab 5 yang berjudul Penjagaan Kualitas Pasca Panen Buah dan Sayur. Komoditas hortikultur pada saat setelah dipanen tidak dapat ditingkatkan kembali kualitasnya, namun kita dapat mempertahankan kualitasnya agar tetap sama hingga dikonsumsi. Indikator kualitas panen dapat digunakan untuk menentukan kualitas hasil panen. Di antaranya adalah ketuaan panen, merupakan keadaan perkembangan bagian-bagian tanaman yang telah memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan panen. Dalam indikator ketuaan panen dibedakan menjadi dua, yaitu ketuaan fisiologis dan ketuaan komersil. Yang pertama, ketuaan fisiologis atau fisik. Dalam indikator ini, kita dapat melihat ketuaan pada buah dan sayur secara fisik, di mana bagian-bagian dari tanaman telah mencapai pertumbuhan dan perkembangan puncak, tetapi belum memasuki masa penuaan. Indikator pada ketuaan fisiologis adalah akumulasi bagian padatan telah maksimum, atau kondisi buah itu memadat dan bertambah berat, dan adanya warna kuning yang mulai nampak. Kemudian yang kedua ada ketuaan komersil, merupakan keadaan bagian tanaman yang sudah dapat dipanen dan siap jual. Tingkat ketuaan komersil sesuai dengan standar masing-masing dari harvestor dan menyesuaikan bagaimana karakteristik buah yang akan dipanen. Misalnya pada buah pepaya yang akan dimanfaatkan sebagai buah meja, maka dipanen pada ketuaan fisiologis. Sedangkan jika dimanfaatkan sebagai sayuran, maka buah tersebut dipanen pada saat sebelum tua secara fisiologis. Berikutnya ada tujuan memanen produk sesuai dengan umur petik yang tepat adalah yang pertama untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan. Misalnya seperti buah yang belum tua akan mudah busuk dan memiliki rasa yang cenderung tidak enak. Yang kedua, untuk mencegah proses yang tidak diinginkan. Pada kentang akan berwarna merah muda dan berkecambah secara prematur sehingga kentang muda akan tumbuh bulu halus. Yang ketiga, untuk mendapatkan umur simpan yang lebih maksimum. Indeks ketuaan dapat menunjukkan seberapa tingkat kematangan pada buah yang dapat digunakan untuk menentukan waktu panen yang tepat. Indeks ketuaan panen dapat bersifat subjektif dan objektif serta dapat digolongkan dalam destruktif dan non-destruktif. Dalam metode destruktif dilakukan dengan merusak fisik pada buah tersebut. Semakin banyak indikator yang digunakan akan memberikan hasil yang lebih valid. Indeks ketuaan terbagi menjadi 5 jenis. Di antaranya adalah indeks ketuaan visual yang bersifat subjektif dan non-destruktif. Paling banyak dipergunakan pada komoditas buah dan sayur dengan dasar seperti warna kulit, ukuran, bentuk, dan karakteristik. Yang kedua ada indeks ketuaan fisik yang bersifat subjektif dan non-destruktif dengan indikator kekerasan buah dan mudah atau tidaknya buah dilepaskan dari tangkainya. Yang ketiga, indeks kimia bersifat objektif dan destruktif. Pengujiannya seperti jumlah padatan terlarut, kadar lemak, kadar air, kadar asam, kadar karbohidrat, dan kadar gula. Berikutnya ada indeks fisiologis yang bersifat objektif, non-destruktif, atau destruktif. Dengan indikator utamanya adalah laju respirasi. Indeks ini sangat baik diterapkan pada komoditas yang bersifat klimakterik. Dan yang terakhir ada indeks perhitungan bersifat objektif dan non-destruktif dengan dasar adanya korelasi positif antara suhu lingkungan dengan pertumbuhan tanaman. Indeks perhitungan dapat diterapkan dengan baik pada komoditas buah maupun sayuran. Berikutnya perawatan pasca panen. Majunya perkembangan teknologi membuat industri hortikultura dapat memenuhi kebutuhan produksi skala besar. Perawatan pasca panen yang optimal dapat menghambat pertumbuhan kontaminan. Dalam hal ini, perawatan pasca panen umumnya dibedakan menjadi 3. Di antaranya adalah yang pertama ada physical treatment. Pada physical treatment dapat menggunakan perlakuan seperti heat treatment, edible packaging, dan irradiation. Pada heat treatment dapat mengontrol hama serangga, dapat mencegah pembusukan oleh kapang, mempengaruhi kematangan komoditas, dan juga dapat mempengaruhi dampak chilling injury. Suhu dan waktu merupakan 2 hal yang penting yang harus diperhatikan. Metodenya terbagi menjadi 3, yaitu HWT atau heat water treatment, VHT atau vapor heat treatment, dan HAT atau hot air treatment. Yang kedua, edible packaging merupakan bahan yang digunakan untuk membungkus makanan yang berfungsi untuk memperpanjang umur simpan serta dapat dimakan bersama makanan yang dikemas di dalamnya. Terbuat dari bahan hidroklorid dan lemak atau campuran dari keduanya.
Edible packaging terbagi menjadi dua, yaitu edible coating dan edible film. Lapisan ini dapat melindungi makanan dari tekanan dan goresan, serta dapat menghambat penurunan mutu dengan mengurangi transmisi uap air, aroma, dan lemak dari bahan pangan yang dikemas. Kemudian yang ketiga ada irradiation, merupakan metode pengawetan menggunakan radiasi sinar gamma dengan panjang gelombang dan dosis tertentu, supaya bahan tetap aman untuk dikonsumsi. Berfungsi untuk mengaktifasi bakteri pembusuk dan kontaminan pada bahan makanan. Yang kedua, chemical treatment, menggunakan bantuan bahan kimia dalam menjaga kualitas bahan dengan treatment sebagai berikut. Yang pertama, antimikroba dan anti-browning treatment, berfungsi untuk mencegah terjadinya browning enzimatis, kerusakan tekstur, dan mencegah pertumbuhan mikroba dengan mencelupkan bahan pada agen asam peroksiasetik atau PAA, larutan NaClO, hidrogen peroksida atau H2O2, dan asam organik. Yang kedua, sulfur dioxide, ditambahkan pada buah dan sayur pada saat pasca panen untuk mengurangi resiko pembusukan akibat jamur. Namun penggunaan SO2 dengan konsentrasi yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan jamur dapat menyebabkan luka pada buah dan residu sulfit yang menimbulkan resiko bagi kesehatan. Yang ketiga ada nitric oxide, merupakan gas radikal bebas yang reaktif dan merupakan pensinyalan multifungsi molekul dalam berbagai proses fisiologis dari tanaman, seperti pematangan serta penuaan buah dan sayuran segar. Yang ketiga, gaseous treatment, dengan treatment sebagai berikut. Yang pertama, ozon. Secara sensoris, buah-buahan yang ditreatment menggunakan gas ozon memiliki rasa yang lebih manis. Yang kedua, etilen. Dalam hal ini, kita harus meminimalkan bahan terpapar dari gas etilen selama pemasakan, panen, hingga penyimpanan dengan menggunakan etilen absorber yang akan menjerap gas etilen agar tidak terserap kembali oleh buah dan sayur. Yang ketiga ada metil siklopropen, dapat mempengaruhi banyak proses pematangan dan penuaan termasuk perubahan pigmen, pelembutan, dan metabolisme dinding sel, aroma, dan sifat zat gizi. Yang keempat ada control atmosphere storage, dan yang terakhir terdapat modified atmosphere packaging yang merupakan kemasan produk segar dalam kantong film plastik. MAP ini dapat menyeimbangkan O2 dan CO2 dengan parameter laju respirasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.